Jakarta kembali jadi sorotan setelah hasil hitung cepat Pilkada 2024 menunjukkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno unggul di posisi teratas. Dengan kampanye yang menyasar inklusi dan perubahan nyata, pasangan nomor urut 3 ini berhasil meraih hati mayoritas warga Jakarta. Rano Karno, yang berpasangan dengan Pramono Anung dalam Pilkada DKI Jakarta 2024, berhasil unggul dihitung cepat berbagai lembaga survei. Dengan suara masuk lebih dari 90%, pasangan ini meraih sekitar 50% dukungan, mengalahkan lawan utama mereka, Ridwan Kamil Suswono, yang memperoleh sekitar 39%. Oke, kita lihat. Ini adalah versinya, langsung kita tunjukkan ya. Versinya Carta Politika, Indikator, LSI, dan juga SMRC. Ini sudah langsung Ridwan Kamil Suswono. Versinya Carta Politika ada di 39,25, Dharma Pongrekun Kunwardana di 10,60, kemudian Pramono Anung Rano Karno 50,15, suara masuk 100%, Indikator di 39,53 untuk RK Suswono, kemudian Dharma Kun ada di 10,61, Pramono Rano di 49,87%, suara masuknya 100%. Kemudian LSI atau Lembaga Survei Indonesia RK Suswono di 39,29, kemudian Dharma Kun di 10,61, Pramono Rano di 50,10%, suara masuknya 100%. Kemudian SMRC Anda bisa lihat di 38,80% untuk RK Suswono, kemudian Dharma Kun di 10,17, sementara Pramono Rano di 51,3%, suara yang sudah masuk 100%. Ini bisa dikatakan ada hasil hitung cepat yang tidak bisa disimpulkan begitu ya. Kita belum bisa menyebut apakah Pilgub DKI Jakarta akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran karena ada rentang margin of error sekitar 1% yang nanti akan dibuktikan ataupun dihitung secara manual terlebih dahulu. Jadi hasil hitung manual dari KPU itu yang akan menjadi benchmark ataupun menjadi pegangan. Pramono dan Rano tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada warga Jakarta atas kepercayaan yang diberikan. Mereka juga menegaskan komitmen untuk melayani masyarakat dengan tulus dan membawa perubahan yang positif. Secara khusus, saya dan Bang Dul mengucapkan terima kasih bagi seluruh warga Jakarta yang telah memberikan suaranya kepada para pasangan calon, tidak hanya kepada saya dan Bang Dul, tapi juga pasangan nomor 1 dan nomor 2. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, kita akan tunggu hasil akhir real count. Mudah-mudahan hasil akhir ini segera bisa kita peroleh. Dan bagi pasangan Mas Pram dan Bang Dul, karena kami mempunyai instrumen yang lengkap, saksi yang lengkap, kami yakin pada malam hari ini pasti kami sudah bisa mempunyai data real count yang ada. Itulah yang ingin kami sampaikan. Kembali sekali lagi terima kasih. Dan Bang Dul ada yang disampaikan? Ya, saya sedikit saja, Mas. Terutama saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta. Usai sudah pertempuran yang begitu melelahkan, dan pertempuran insya Allah pasti akan ada pemenangnya. Siapapun pemenangnya itu harus kita sambut dengan bahagia. Jakarta harus tenang, bahagia, damai, karena memang kehidupan besok jauh lebih berat yang akan kita hadapi. Kita menghadapi ekstrim cuaca yang luar biasa. Muara Karang sudah hampir 1 meter banjir karena air rob. Kemudian kita persiapan untuk Ramadan dan Lebaran, tidak mudah menyiapkan seluruh kebutuhan pokok masyarakat Jakarta. Artinya, marilah kita terima apapun hasilnya. Kalau memang kita akan mencapai 1 putaran, kami bersyukur. Kalau memang harus 2 putaran, itu realita. Tapi kita tunggu nanti malam. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi pribadi, beberapa tahun lalu, Rano Karno pernah berbagi tentang pesan almarhumah ibunya yang sangat membekas. Sebagai seorang ibu, beliau berpesan agar Rano selalu menjaga amanah, khususnya saat dipercaya memegang jabatan publik. Jangan sampai mengecewakan orang yang sudah percaya sama kamu. Kurang lebih begitu pesannya. Kalau seorang anggota keluarga dari almarhum Soekarno Ebnur sekarang sudah menjadi seseorang yang berhasil, ada yang ingin diucapkan kepada ibu saat ini, Bang Rano?
Mungkin keberhasilan itu hanya saya yang ngerasakan. Karena kita dari kecil nggak dididik untuk menjadi orang berhasil, tapi berguna. Makanya saya dari dulu nggak pernah punya cita-cita. Saya hanya punya impian. Saya punya cerita tentang sebuah roti gambang. Roti gambang itu mungkin adik-adik nggak tahu. Itu roti yang sangat mahal pada waktu itu. Harganya murah, 10 perak. Tapi untuk beli roti gambang kita nggak bisa. Jadi sesaat saya bisa mengumpulkan uang untuk beli roti gambang itu. Dalam waktu 1 minggu roti itu baru saya habisi, karena supaya tidak cepat dia habis. Saya nggak pernah cita-cita untuk menjadi orang yang enak, makan enak gitu. Hanya cukup. Maka tadi saya katakan, saya bangga ibu saya mendidik saya untuk makan sepiring berlima, supaya kita sekarang inilah semakin kita kompak, semakin itu yang paling berharga buat saya. Itu aja sebetulnya. Mumpung ibu ada di sini. Mumpung ibu masih ada di sini. Mas Rano ingin mengucapkan sesuatu kepada ibu secara langsung saat ini? Saya ucapin terima kasih gitu. Dan memang alhamdulillah ibu tinggal dengan saya, karena cuman ini tinggal sisa harta saya yang mesti saya jaga. Gak lucu jadi menangis tempatnya. Oke, kalau untuk ibu, ibu melihat Rano kecil cengeng begitu ya ibu ya. Terus kemudian tadi banyak main film. Terus sekarang bisa dibilang menjadi seorang pejabat yang lumayan tinggi ibu ya. Pernah nggak ibu membayangkan seorang Rano kecil sekarang besar menjadi seperti ini? Sebagai seorang ibu memang ya saya cuma ingin anak-anak saya itu bahagia. Keinginan untuk anak bisa mencapai itu ya seorang ibu pasti ada ya. Cuman waktu Rano untuk meminta izin untuk menjadi itu, saya cuman bilang sama Rano, ingat Ran, kamu menjabat ini untuk menolong rakyat. Mama nggak mau apa-apa. Hidup tuh tidak lama. Yang dibawa cuma amal dan ibadah kita, itu aja. Saya nggak mau macam-macam, nggak mau yang kejadian yang begini-begini, nggak mau. Mudah-mudahan anak saya bisa menjadi seorang pejabat yang lurus, yang tidak macam-macam, itu aja. Hal ini membuat Rano selalu ingat untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas, terutama karena ia tahu bahwa posisi publik adalah tentang melayani, bukan sekadar kekuasaan. Kemenangan dalam hitung cepat ini menjadi langkah awal bagi Pramono dan Rano untuk membuktikan visi mereka kepada warga Jakarta. Dengan amanah besar ini, pesan sang ibu bagi Rano Karno untuk selalu jujur dan bertanggung jawab akan menjadi pedoman penting. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana mereka membawa Jakarta menuju perubahan yang lebih baik. Masyarakat pun berharap janji-janji mereka bukan hanya sekadar ucapan, tetapi bisa diwujudkan demi masa depan Jakarta.